Audio kelima, penutup, menghubungkan Pendeta Ishak Samuel Kaine dengan Vision Athena tahun 1985. Shalom semua saudara dan saudari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali lewat audio terakhir ini menuju 40 tahun Vision Athena. Pada tanggal 31 Januari tahun 2025, kita akan merayakan 40 tahun Vision Tuhan Yesus pada tanggal 31 Januari tahun 1985 di Athena. Dalam audio terakhir ini, saya akan menghubungkan utusan Injil Pendeta Ishak Samuel Kaine dengan Vision Athena tahun 1985. Apakah ada hubungan antara tokoh Pendeta Ishak Samuel Kaine dengan Vision Tuhan Yesus di Athena? Beberapa waktu lalu, saya merenungkan hubungan antara keduanya itu. Dan penuh keyakinan dan kepastian, saya berkata bahwa sangatlah pasti ada hubungan antara keduanya itu. Yaitu antara Pendeta Ishak Samuel Kaine dengan Vision Tuhan Yesus di Athena tahun 1985. Saya akan menjelaskan itu di bagian terakhir dari audio ini. Sebelum kita ke sana, mari kita melihat di bagian pertama tentang siapa Pendeta Ishak Samuel Kaine untuk orang Papua. Semua orang Protestan khususnya dari GKI di tanah Papua pastilah mengetahui tokoh Ishak Samuel Kaine. Walaupun belum pernah melihatnya sendiri. Semua anggota GKI di tanah Papua mengenal beliau lewat kumpulan mazmur dan nyanyian rohani hasil karangan beliau yang selalu digunakan dalam semua ibadah GKI di seluruh tanah Papua. Saya pernah 2 kali melihat beliau ketika beliau dengan istrinya datang ke Kota Raja Dalam. Di masa Belanda, di Kota Raja Dalam itu ada 2 sekolah sending, yaitu sekolah menengah pertama 4 tahun dan sekolah teknik 2 tahun. Ketua sekolah itu dimiliki oleh Badan Sending Gereja Hervormd Belanda di tanah Nyokunya di masa itu. Gereja Kristen Injili di tanah Papua yang didirikan pada tanggal 26 Oktober tahun 1956 sebagai gereja nasional pertama di New Guinea adalah hasil pekabaran Injil selama 100 tahun atau 1 abad dari gereja Hervormd Belanda di tanah New Guinea. Pendeta Ishak Samuel Kaine adalah tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah pekabaran Injil dan pendidikan di wilayah New Guinea Belanda dulu. Di New Guinea dulu ada 2 tokoh Belanda yang diberikan gelar kehormatan sebagai bapak-bapak orang Papua. Yang pertama adalah tokoh pemerintah yakini Residen Jan van Eickhout. Residen Jan van Eickhout semasa Perang Dunia Kedua tetap tinggal di New Guinea mempertahankan kedaulatan kerajaan Belanda atas tanah New Guinea. Selama Perang Dunia Kedua itu beliau tidak melarikan dirinya dari New Guinea ke luar negeri. Beliau wafat di Hollandia dan dimakamkan di kuburan Tanah Hitam di Habipura. Tokoh kedua adalah Pendeta Ishak Samuel Kaine yang adalah tokoh gereja dan tokoh pendidikan di New Guinea Belanda di zaman itu. Pendeta Ishak Samuel Kaine lahir dari sebuah keluarga tukang kayu di kota Vlaardingen di negeri Belanda. Dari ayah bernama Hugorinus Kaine dan Maria Vergey, perempuan Belanda berdarah Yahudi yang sehari-hari bekerja sebagai seorang guru. Mereka adalah anggota jemaat gereja Hervormd Belanda yang sangat taat. Pendeta Ishak Kaine bekerja selama 35 tahun di tanah New Guinea. Dari tahun 1923 sampai tahun 1951, Pendeta Ishak Samuel Kaine membuka sekolah OVO yang adalah singkatan dari Opleiding School for Volksonderwijzer. Dalam bahasa Indonesia disebut Sekolah Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Aitumeri, Miai Wondama. Dan sejak tahun 1951, Pendeta Ishak Samuel Kaine bekerja sebagai seorang utusan Injil di New Guinea. Pendeta Ishak Samuel Kaine tiba di Masinan pada tanggal 23 Juni tahun 1923. Beliau datang atas permintaan dari Pendeta Van Hasselt muda
untuk menangani pendidikan anak-anak Papua di Pulau Mansinam. Beliau berkata, kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua untuk membangun dirinya sendiri dan bentuk pendidikan yang dimengerti menurut pikiran, kebudayaan, dan kepercayaannya. Sehingga mereka mengikuti pendidikan dan bukan sekedar tiruan saja, melainkan sesuatu yang sangat mahal harganya bagi mereka. Untuk itu harus dijaga dan dikembangkan sepanjang peradaban manusia Papua dahulu, kini, dan nanti. Beliau berkata, saya berpendirian bahwa khusus anak-anak Papua lebih baik dididik untuk hidup mandiri sehingga mereka sendiri dapat berprestasi. Demikianlah perkataan dari Pentai Kaine. Pentai Samuel Kaine berkesimpulan bahwa pemuda-pemuda Papua tidak bisa dididik bersama-sama dengan pemuda-pemuda dari Ambon, Tobelo, Sangihe di Mansinam. Mereka harus dididik tersendiri, sehingga Pentai Samuel Kaine membatasi anak-anak Sangihe dan Ambon serta memutuskan bahwa anak-anak negeri Papua harus dididik tersendiri untuk tata cara hidupnya yang alamiah dan terpusat di suatu tempat tertentu. Sehingga konsentrasi belajar dan pembentukan karakter mereka dapat berjalan dan tidak banyak waktu yang terbuang. Pulau Mansinam sama sekali tidak subur untuk pertanian. Karena itu Pendeta Ishak Samuel Kaine 2 kali berlayar di Teluk Wondama untuk mencarikan tempat yang cocok bagi dia untuk mendirikan sekolah guru di sana. Harus ada sebuah tempat yang cocok untuk membuka sekolah dan sekaligus pertanian bagi anak-anak sekolah untuk belajar bertani. Lalu Pendeta Ishak Samuel Kaine pada tahun 1925 menutup sekolah guru di Mansinam dan dia membawa 35 orang murid dari sekolah di Mansinam pindah ke sekolah guru yang belum buka di Autumeri di Teluk Wondama. Waktu itu Pendeta Ishak Samuel Kaine berketetapan menutup sekolah di Mansinam dan membuka sekolah baru di Autumeri. Autumeri Bukit Peradaban Orang Papua 1925 sampai 1941. Dan banyak berdoa meminta petunjuk Tuhan, maka pada tanggal 25 Oktober tahun 1925, Pendeta Ishak Samuel Kaine membawa 35 murid sekolah dari Mansinam ke sekolah pendidikan guru yang beliau buka di Autumeri, Teluk Wondama. Pada sore harinya, Pendeta Ishak Samuel Kaine berjalan dengan mengamati sebuah batu di Bukit Autumeri, tempat dia akan mengajar dan tempat dia berdiri untuk melatih paduan suara murid-murid di sekolah itu. Ketika malam tiba, Pendeta Kaine mendatangi batu tersebut untuk bergumul dan berdoa kepada Tuhan sebelum memulai misi pendidikan bagi bangsa Papua di Autumeri. Setelah bergumul dan berdoa, Pendeta Ishak Samuel Kaine kemudian meletakkan dasar peradaban bangsa Papua di atas batu tersebut dengan berkata demikian. Di atas batu ini, aku meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini, tapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin bangsanya sendiri. Setelah berdoa dan meletakkan peradaban bangsa Papua di atas batu tersebut, Kaine memulai aktivitas pengajaran dengan sekolah sambungan. Setelah itu dilanjutkan dengan kelas kursus hingga menjadi sekolah normal pada tahun 1931 dari sekolah guru jemaat dengan pendidikan selama 2 tahun. Karena dianggap layak, sekolah itu berhak menerima bantuan subsidi untuk pendidikan dari pemerintah Belanda di masa itu. Pendeta Ishak Samuel Kaine kemudian menjadi direktur di Institut Yoka di Jayapura dari tahun 1949 sampai tahun 1951. Sekolah di Miai pun ditutup karena Pendeta Kaine lebih memusatkan perhatiannya kepada Institut Yoka sekaligus menjadi ketua sending keempat dari gereja pada masa itu.
Pendeta Ishak Samuel Kaine sangat berjasa dalam ikut mendirikan gereja Kristen Injili di tanah Papua pada tanggal 26 Oktober tahun 1956. Dan beliau juga ikut mendirikan sekolah tinggi teologi Ishak Samuel Kaine di Habepura. Pendeta Ishak Samuel Kaine sangat mengasihi orang Papua. Dan beliau berharap bahwa orang Papua akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Pendeta Ishak Samuel Kaine berkata di Belanda, saya pulang dengan keyakinan bahwa tanah dan bangsa Papua akan dikuasai oleh mereka yang mempunyai kepentingan politik atas segala kekayaan dan dari hasil tanah itu. Tetapi mereka tidak akan membangun manusia Papua dengan kasih sayang, sebab kebenaran dan keadilan akan diputarbalikkan serta banyak hal baru yang akan membuat orang Papua menyesal. Tapi itu bukan maksud Tuhan, karena itu keinginan manusia sendiri. Sebab pasti suatu saat orang Papua akan melihat maksud Tuhan untuk tanah dan alamnya yang indah, yang penuh misteri, rahasia dan penuh kepastian untuk sebuah masa depan yang pasti. Demikianlah pernyataan Pendeta Ishak Samuel Kaine yang telah diucapkannya sebagai suatu nubuatan yang pengenapannya sudah puluhan tahun dilihat dan dialami oleh orang Papua di atas tanah Papua, tanah leluhurnya sendiri. Sekarang mari kita melihat hubungan antara Pendeta Ishak Samuel Kaine dan Vision Athena. Kita sudah mendengar bahwa Pendeta Ishak Samuel Kaine memiliki ayahnya seorang Belanda bernama Hugorinus Kaine dan ibunya seorang perempuan Yahudi bernama Maria Vigei. Karena ibu kandungnya seorang perempuan keturunan Yahudi, maka Ishak Samuel Kaine adalah seorang Yahudi. Aturan itu masih terus berlaku sampai sekarang dan akan terus berlaku bagi setiap anak Yahudi yang dilahirkan oleh seorang ibu Yahudi. Secara tradisional, seorang Yahudi adalah seorang Yahudi yang ibu kandungnya seorang Yahudi atau setiap orang yang telah melalui proses formal perpindahan dari agama yang lama ke agama Yahudi. Yudaisme atau agama Yahudi tradisional menyatakan bahwa status Yahudi dari seorang Yahudi diwariskan melalui ibunya yang seorang Yahudi, terlepas dari siapa ayahnya. Sebelum Pendeta Ishak Samuel Kaine tiba di Pulau Masinam pada tanggal 23 Juni tahun 1923, dan bekerja selama 35 tahun di tanah Papua. Terlebih dahulu pada tahun 1867 sudah tiba seorang misionaris tukang dari Jerman bernama Friedrich Moshe. Itu bukan nama depan, tapi nama marganya. Nama marga Moshe adalah nama Musa dalam bahasa Ibrani. Kita yakin bahwa Friedrich Moshe adalah seorang Yahudi Mesianik yang utus dari Jerman bersama istrinya datang bekerja di tanah Nikonia pada tahun 1867. Friedrich Moshe bersama istrinya bekerja di Pulau Mesuar selama 1 tahun. Sangat disayangkan bahwa Friedrich Moshe yang baru saja bekerja 1 tahun bersama istrinya di Pulau Mesuar di Teluk Cendrawasih, tapi beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Mesuar dan meninggalkan istrinya menjadi seorang janda. Kita melihat sekarang bahwa sejarah Nikonia mencatat 2 orang Yahudi yang pernah bekerja sebagai utusan Injil di tanah Papua, yaitu Friedrich Moshe yang datang bekerja di tanah Papua pada tahun 1867 dan Pendeta Ishak Samuel Kaine yang tiba di tanah Papua pada tanggal 23 Juni tahun 1923. Kedua hamba Kristus itu pasti telah berdoa banyak untuk bangsa Papua. Nah, sejarah juga telah mencatat bahwa orang Yahudi terbesar yakni Rabi Yeshua dan Nazaret pada tanggal 31 Januari tahun 1985 di Athena telah memberikan firman-Nya dan perintahan kepada setiap orang Papua, semua keluarga Papua dan semua orang Papua untuk selalu mendoakan umatnya Israel. Seorang Yahudi bernama Friedrich Moshe meninggal dunia dan dikuburkan di Pulau Mesuar di tanah Papua. Seorang Yahudi bernama Ishak Samuel Kaine meletakkan fondasi dan membangun peradaban Papua melalui pendidikan dan pekabaran Injil bagi bangsa Papua di atas tanah Papua.
Nah, orang Yahudi terbesar, Rabbi Yeshua HaMashiach, telah memberikan keselamatannya yang besar kepada semua orang Papua yang percaya kepadanya. Lalu apakah peradaban yang telah diletakkan oleh pendeta Ishak Samuel Kaine di atas batu di Automeri bagi bangsa Papua? Peradaban bagi bangsa Papua yang telah diletakkan oleh pendeta Ishak Samuel Kaine adalah pendidikan yang telah beliau merintisnya dengan mendirikan sekolah pendidikan guru di Miai, kemudian sekolah guru di Fakfak, kemudian sekolah pendidikan guru dan ras di Serui, dan terakhir sekolah tinggi teologi Kaine di Hollandia sekarang di Jayapura. Semua lembaga pendidikan bagi bangsa Papua di Masinam, Miai, Fakfak, Joka, Serui, dan Jayapura adalah hasil pemikiran dan kerja keras dari pendeta Ishak Samuel Kaine untuk meningkatkan peradaban bangsa Papua. Tidak pernah ada seorang Belanda yang sangat berjasa besar dalam membuka dan memajukan pendidikan dan sekaligus mendidik sangat banyak orang Papua seperti pendeta Ishak Samuel Kaine. Beliau bekerja keras selama 35 tahun dengan pengorbanan yang sangat besar untuk membangun peradaban bagi bangsa Papua. Di bidang gereja dan pendidikan, pendeta Ishak Samuel Kaine sangat berjasa kepada bangsa Papua. Semua orang Papua yang dihasilkan oleh berbagai lembaga pendidikan yang dijalankan oleh Sending Reform Belanda dan oleh Gereja Katolik Roma di masa itu dan oleh pemerintah Belanda telah menghasilkan orang-orang Papua berkualitas terbaik, pekerja keras dan disiplin yang tinggi, tidak korupsi dan bekerja penuh pengabdian untuk melayani masyarakat Papua. Iman Kristiani dan pendidikan adalah dua fondasi sangat penting yang memajukan peradaban bangsa Papua. Pendeta Ishak Samuel Kaine melalui semua pendidikan yang dibukanya, beliau telah meletakkan dasar peradaban bagi bangsa Papua. Orang Papua akan bangkit memimpin bangsanya sendiri. Nubuatan luar biasa dari Ishak Samuel Kaine pasti akan digenapi bagi bangsa Papua di masa depan. Peradaban Papua sudah dimulai dengan pekabaran Injil Kristus dan kedatangan dua utusan Injil yakni Otto dan Geisler di Pulau Masinam pada tanggal 5 Februari tahun 1855. Dan 100 tahun pekabaran Injil Kristus di tanah Nikonia telah menghasilkan Gereja Kristen Injil di atas tanah Nikonia yang didirikan pada tanggal 26 Oktober tahun 1956. Pekabaran Injil dan berbagai pendidikan dimajukan meluas di tanah Papua. Iman Kristiani dan pendidikan adalah dua fondasi sangat penting untuk membangun peradaban bagi bangsa Papua. Sejak tanggal 31 Januari tahun 1985, Tuhan Yesus sudah meletakkan fondasi ketiga yang sangat penting bagi semua orang Papua. Fondasi itu ialah panggilan Tuhan Yesus kepada setiap orang Papua, pada semua keluarga Papua, dan kepada semua orang Papua untuk selalu mendoakan pertobatan keselamatan bagi umatnya Israel. Jika semua orang Papua mau melaksanakan perintah firman Tuhan Yesus dalam vision Athena, maka percayalah bahwa Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara besar di atas tanah Papua seperti janjinya kepada Abraham dan dalam vision Athena tahun 1985. Selamat berdoa bagi pertobatan keselamatan bagi bangsa Israel dan Yahudi. Karena Tuhan Yesus selaku imam besar agung dari pengangku iman kita akan selalu memberkati Anda pribadi, keluarga Anda, dan seluruh bangsa. Shalom, shalom. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Anda.